Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis la yasrabanna ahadukum qa'iman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat beribu-ribu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam, salawat berbungkus salam, salawat berbungkus salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menancapkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Berdirinya saya di sini akan membawakan kisah tentang prinsip Abdurrahman bin Auf dalam berdagang. Ada suatu kisah hijrah umat muslim dari Mekah yang kemudian tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajir, termasuk juga Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Setelah dipersaudarakan, Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman separuh harta dan satu perempuan dari dua istri yang dimilikinya. Namun Abdurrahman bin Auf menolak secara halus dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dirimu, keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana pasar kalian. Setelah ditunjukkan, Abdurrahman berangkat ke pasar itu. Ia membeli sesuatu lalu dijual kembali, hingga akhirnya mendapat keuntungan bagi Abdurrahman. Berdagang adalah usaha yang tujuannya bukan untuk menghimpun atau memperbanyak harta, tetapi untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Abdurrahman bin Auf berbisnis pada dasarnya juga bukan untuk dirinya, melainkan untuk umat muslim yang memiliki hak terhadap harta tersebut. Ini tak terlepas dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat Abdurrahman masuk surga dengan merangkak. Mengetahui hal itu, Abdurrahman bin Auf tampak tidak senang masuk surga dengan merangkak. Kemudian Abdurrahman mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan dan melipat gandakan yang berkali-kali lipat. Dia menjual tanahnya seharga 40.000 dinar, lalu dibagikan kepada seluruh keluarganya dari Bani Zahra, kalangan ibu-ibu muslim dan orang-orang muslim yang miskin. Abdurrahman juga memberikan 500 kuda untuk tentara Islam dan pada waktu lain menyerahkan 1.500 unta. Abdurrahman adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jago berdagang. Menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf menangis terseduh-seduh, dan saat ditanya mengapa menangis, dia berkata, Mus'ab bin Umar lebih baik dariku. Dia wafat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memiliki apa-apa untuk dimakamkan. Hamzah bin Abdul Muthalib lebih dariku karena tidak ditemukannya kain kafan, dan aku takut termasuk antara orang-orang yang dipercepat menerima kebaikan kehidupan duniawi. Aku takut mempertahankan sahabat-sahabat dengan banyaknya hartaku. Setelah wafat, Abdurrahman pun menangis mewariskan kekayaan sebesar 550.000 dinar yang dalam wasiatnya berpesan agar digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan juga termasuk dalam wasiat itu, sehingga ia menerima sebagian harta peninggalan Abdurrahman. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.